Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berduka, Bangka Belitung sangat kehilangan sosok beliau. Sosok seorang pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sosok seorang yang menjadi panutan kepada generasi muda tentang apa artinya hidup berdampingan dalam perbedaan. Sosok seorang yang tak pernah berhenti berpikir, berbuat, dan berdedikasi untuk negeri ini. Beliau adalah pejuang sejati lintas generasi Bangka Belitung. Selamat jalan, Om Amung Chandra. Beristirahatlah dengan damai dan kasih di sana. Akan kami jaga dan rawat provinsi ini seperti yang engkau titipkan, dengan segenap jiwa, hati, dan pikiran kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedang bersama kawan seperjuangan, yaitu Datuk Seri Haji Imron Pangkapi, yang beliau dari mulai Pak Amung sakit selalu hadir. Pak Amung meninggal dunia, paginya beliau hadir, dan malam ini hadir, dan beliau selalu ada di sini bersama Pak Amung. Itu gimana mengenai sosok Amung Chandra selama bergaul dengan beliau? Gimana, Datuk? Ya, yang pertama Pak Amung Chandra ini saya panggilan akrabnya Om. Om Amung. Pertama, beliau orang baik. Iya. Orang yang ramah tamah, berteman sangat concern, ya. Itu yang pertama, kepribadiannya yang sejuk. Yang kedua, saya memang agak terkejut. Beliau ini punya watak idealisme yang kuat. Ya. Beliau adalah salah satu pejuang pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Menariknya, beliau adalah pejuang yang konsisten sejak periode awal. Periode 70-an beliau sudah menjadi anggota presidium. Yeah. Kemudian di tahun 2000-an beliau juga kembali anggota presidium. Yeah. Konsisten selama hampir 40 tahun berjuang. Dan selalu berada pada ring satu. Di depan. Banyak orang yang berjuang dari awal, kemudian surut, betul. Ada orang yang tidak berjuang di awal, tetapi di ujung berjuang. Pak Amung adalah tokoh yang konsisten berjuangnya. Dari awal, dari tengah, sampai ujung. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta perjuangannya itu menunjukkan bahwa betapa cintanya beliau dengan negeri ini. Iya. Beliau cinta Bangka Belitung, cinta masyarakatnya, dan sangat mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin mengatakan ini, terus terang ya, saya kagum. Pak Amung itu kan orang keturunan Tionghoa. Ya, betul. Tidak banyak orang keturunan Tionghoa yang mau berada di jalur politik. Dan terdepan dalam perjuangan. Beliau di jalur politik dan terdepan. Padahal dia orang keturunan. Iya, karena gampang sekali dituduh ekstrem. Membedakan dia dengan orang yang lain. Iya. Dan dia berani menyatakan pendapat jujur terbuka. Kadang-kadang merah kuping orang. Iya. Nah, itu kelebihan Pak Amung. Dia konsisten, dia jujur, dia bicara apa adanya. Dan pada garis perjuangan dia garis lurus. Ya, ini yang disebut pejuang garis lurus. Pak Amung Chandra menurut Datuk Imron Pangkapi pejuang garis lurus. Dan ada satu hal, saya kebetulan sering kali dulu waktu ibu masih hidup sholat di sini, kalau maghrib ibu yang nyiapkan, buka puasa ibu yang nyiapkan, karena saya diangkat oleh beliau jadi anak lah. Tapi satu hal, beliau ini selain tegas, beliau ini selalu pakaiannya rapi banget. Baju masuk ke dalam dan tidak berubah-ubah. Dan saya salut dengan Pak Amung itu sama seperti saya salut dengan Datuk Seri Imron Pangkapi, dalam artian itu mereka sudah berjuang. Kami yang muda-muda ini belum berbuat apalah. Oleh karena itu hargai perjuangan orang, jangan menjadi generasi kurang ajar. Hari ini saya bikin video Pak Amung, tapi satu saat saya ingin video biografi Datuk Seri Haji Imron Pangkapi.
Terima kasih. Ini Bang. Nah sobat, saya ini bersama salah satu sahabat dekat Pak Amung Chandra ketika perjuangan Bangka Belitung menjadi provinsi generasi kedua. Pak Amung itu ikut generasi ketiga. Nah beliau ini generasi kedua, beliau adalah mantan pejabat di Bangka Belitung ini, dan sosok orang tua saya sendiri sebetulnya, yaitu paman saya. Nah, paman saya sendiri, kalangan-kalangan senior pasti mengenal beliau, yaitu Bapak Haji Supron Pagari. Nah, gimana ngah sosok Pak Amung Chandra di mata ngah? Beliau itu orang yang baik ya. Oleh karena kami sama-sama duduk di anggota DPRD Kabupaten Bangka. Waktu sama-sama di DPRD ya? Kemudian waktu perjuangan provinsi, kami sama-sama duduk di panitia perjuangan provinsi itu. Pulang Bangka Belitung? Belitung untuk Kota Pinang. Oh. Di Pak Samsuli Jalil, Iya. kawan Pak waktu Pak Samsuli Jalil. Iya. Itu orang besar biasanya Pak Samsuli meninggal. Nah, ngah ini kan termasuk korban yang dibuang ya? Iya benar. Oleh siapa dulu? Ali Murtopo. Pak Gubernur lah, oleh provinsi. Nah, tapi ngah ini kan tidak pernah mengekspos. Saya tuh malah taunya dari catatan sejarah yang saya baca. Ternyata beliau bendahara waktu ada perjanjian Tanjung Kelayang ya. Jadi Ngah Supron ini usianya sekarang sudah 84, tapi beliau nggak mau diekspos walaupun orang tua saya tadi itu, saya kalau mau wawancara yang lain langsung oke, wawancara beliau ini nanti aja lah, bahkan beliau ngomong nggak usah lah, saya nggak usah diekspos. Tapi akhirnya saya tanpa nanya lagi langsung ke sini. Nah, Ngah, Pak Amung ini sosoknya gimana? Tegas katanya ya, berani. Oleh karena beliau itu bukan pegawai negeri kayak saya kan. Ya, nggak kan pegawai negeri. Yang negeri ada sekat. Iya. Kalau Pak bukan pegawai negeri ya bisa bicara secara vokal. Iya, karena gitu kan. Jadi persahabatan dengan Pak Amung walaupun beda agama, beda suku, tetapi tetap berjalan ya. Ya, dan Ngah ini termasuk Ngah Supron ini adalah orang yang berkomentar dan menulis di buku Pak Amung Sang Inspirator. Ya. Sedih nggak ditinggalkan kawan seperjuangannya? Iya, benar juga kawan seperjuangan pasti sedih. Iya. Ya, Ngah ini dalam posisi kurang sehat. Beliau habis operasi beberapa hari yang lalu. Tadi habis cek ke rumah sakit. Jadi suara beliau agak kecil. Memang jadi tidak bisa berpanjang lebar. Tapi intinya Ngah Supron selaku teman seperjuangan bersama Pak Amung menjadikan provinsi Bangka Belitung, menjadikan Bangka Belitung ini menjadi provinsi. Tapi ketika sudah jadi provinsi ada kebahagiaan sendiri ya. Perjuangan itu jadi walaupun setelah jadi provinsi Ngah, Pak Amung dan beberapa kawan yang lain pun tidak jadi apa-apa. Nah, tapi sudah sangat bangga. Jadi alhamdulillah, itulah yang namanya pejuang sejati. Walaupun tidak diliput media apa segala macam, tapi tetap santai. Sabar, santai. Menikmati masa tua tanpa masalah. Itulah kenikmatan. Banyak orang masa tua pensiun banyak masalah, tapi ketika pensiun tanpa masalah artinya husnul khotimah. Sobat dan para juga tokolog, saya berada di rumah orang tua kita, tokoh inspirator perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kebetulan sudah banyak sekali yang melayat, karangan bunga, tokoh-tokoh seperti Pak Imron Pangkapi, anggota DPR RI, pejabat-pejabat sudah banyak yang datang, tokoh-tokoh Bangka Belitung baik muslim maupun non muslim. Nah, sekarang saya bersama teman seperjuangan di era pembentukan Provinsi Babel yang berhasil pada kala itu, yaitu saya manggilnya Bang Zulkarnain Syamsuddin. Nah, kalau mau tahu, beliau ini yang dulu yang mengusulkan akhirnya ketok palu di pusat bahwa Bangka Belitung itu harus ada kepulauannya. Nah, itu yang paling saya ingat. Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Bang Zulkarnain Syamsuddin mantan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, dan
beliau hadir sekarang di rumah Pak Amung. Bang, sosok Pak Amung di mata Bang Zul gimana? Sosok Pak Amung ini satu-satunya orang yang betul-betul saya ingat, saya kenang sebagai orang yang baik. Baik sekali Pak Amung. Orang yang sabar, orang yang tulus di dalam sikap dan perkataan itu. Saya banyak belajar dari Pak Amung mengenai kesabaran itu. Kesabaran. Karena dulu saya memang tidak sabar itu. Tapi dari Pak Amung saya belajar itu. Beliau ini sangat mengayomi yang muda-muda. Nah, di masa perjuangan itu saya ingat itu. Dan setiap kali saya ketemu Pak Amung itu selalu berjabat tangan dan selalu mengatakan of the arm gitu. Of the arm. Bahasa Belanda itu. Bahasa Belandanya gitu. Jadi itu semacam teman dekat gitu yang sangat ini gitu. Iya. Di dalam ketentaraan itu ada namanya itu kita itu saling saling asuh gitu di dalam konfederasi itu. Nah, Pak Amung ini yang saya anggap sebagai guru saya di dalam atas. Pak Amung sangat baik sekali dan beliau adalah dua generasi di dalam perjuangan Bangka Belitung ini, generasi kedua dan generasi ketiga. Beliau yang ikut berjuang di dalam kita memprovinsi Bangka Belitung sehingga akhirnya terbentuknya si Bangka Belitung itu. Dan beliau menjadi memberi nasihat banyak kepada kawan-kawan yang lainnya juga, kepada kami, kepada kawan-kawan lain semua. Betul-betul mereka yang telah kita bentuk dengan sebaik-baiknya. Karena saya tahu mungkin ini memang berjuang untuk orang ramai itu, berjuang untuk kebaikan kita bersama semua gitu. Dan sangat terang. Hari Jumat jam 3 pagi tanggal 11 Pak Amung Chandra meninggalkan kita semua dan beliau dikenang sebagai pejuang untuk Provinsi Bangka Belitung ini. Beliau dikenang sebagai orang baik sehingga ketika beliau meninggal banyak sekali orang-orang datang, teman-teman seperjuangan Pak Haji Zulkarnain Syamsuddin. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda banyak hal, tetapi di Bangka Belitung selalu menyatu. Yang dilihat adalah kebaikannya, kebaikannya. Maka jangan berhenti untuk berbuat baik, seperti Pak Amung. Betul. Sobat dan para Tijatuh Kolok, saya bersama Bang Asil atau Hendy Gunawan, sahabat saya dan orang yang sangat dekat pada Pak Amung Chandra. Beliau ini, saya mengenal beliau saat menulis buku Inspirator Pak Amung Chandra. Nah, beliau inilah yang banyak berbuat terhadap Pak Amung, dan Pak Amung itu adalah sepertinya sayang banget sama beliau ini, yang saya tahu. Gimana sosok Pak Amung di mata Bang Asil ini? Baik, terima kasih. Jadi gini, saya juga kenal dari Pak Amung ini sebenarnya bukan di saat-saat perjuangan. Jadi saya kenal beliau ini waktu sudah berjuang, sudah berjuang provinsi. Saya nggak ikut berjuang, ya, tapi dengan karisma. Saya ingat banget waktu pertama kali ada nama Pak Amung Chandra di telinga saya dengar mau datang ke Belitung waktu itu. Iya. Ya, Pak Yohanes Sonora waktu itu. Oh iya, saya kenal Pak Yohanes. Itu mau ke Belitung, tapi nggak ada yang ongkos. Iya, yang ngurusnya. Sudah saya bilang itu berangkat aja, biar saya yang ngatur semuanya. Padahal waktu itu saya juga nggak punya duit, Yeah. tapi saking saya punya satu pemikiran yang positif terhadap beliau, saya ikhlas. Yeah. Nah, terus lambat laun saya kenal beliau, dia pernah main ke kebun saya. Terus apalagi waktu itu kita semakin dekat waktu saya kenal Bang Madi, Ya, Pak betul. Tulop, ya. Waktu itu kan sempat kita diskusi di rumah beliau. Nah, dari situ saling dia ke tempat saya, Ya. saya ke beliau. Ya. Jadi saya mengenal beliau itu adalah memang benar sosok yang karisma yang untuk Provinsi Babel ini luar biasa. Saya tahu Provinsi Babel itu bukan melihat katanya, Ya. tapi sosok langsung ketemu sama pelakunya ya, langsung. Nah, itu langsung. Jadi saya benar-benar menghayati, memikirkan begitu. Ya. Wah, alangkah suatu luar biasa. Ada seorang tokoh yang mungkin biasanya tidak mau terlalu terkenal, Ya. tapi orang akan mengenal sendiri. Iya, betul. Jadi sangat luar biasa. Dia tidak mau tampil sebetulnya. Saya banyak belajar di beliau juga. Dia ini tidak pernah ngomong masalah agama, sama semua. Betul sekali. Enggak ada, kamu enggak. Ya. Semuanya di situ pas kumpul tuh semua suku, semua agama Kumpul. Ini sangat-sangat. Jadi saya sangat kehilangan orang
saya anggap orang tua sendiri, satu tokoh yang luar biasa buat saya. Saya sangat sedih kehilangan. Itu aja saya pikir. Saya bisa nggak apa-apa. Pak Amung, dengan Bang Asio ini terus terang saya tahu ketika Bang Asio, saya pernah ke rumah beliau sama Pak Amung waktu kita pindah rumah itu ya. Waktu acara di rumah, sudah itu Pak Amung dan keluarga-keluarga anak-anaknya tahu betul dengan sosok beliau ini, dan selalu disebut, tadi juga disebut, ini membuktikan bahwa Pak Amung orang baik. Kita benar-benar kehilangan beliau. Kita ke makam untuk nabur. Pak Amung Chandra, saya kenal ketika perjuangan pembentukan provinsi generasi ketiga. Ketika saya dan ini jam diskusi di Palembang dengan Zikri Gisai, kata Zikri Gisai, kalau kalian mau berjuang pembentukan provinsi Bangka Belitung, cari Pak Amung. Nah, suatu ketika di Ajang sedang di Bangka Pos, dia telepon saya, Johan, ada Pak Amung di Bangka Pos. Maka aku dengan Agus Sadau menuju ke Bangka Pos, ketemu Pak Amung. Disitulah kami berkenalan. Saya melihat sosok Pak Amung, orang-orang yang senior yang sangat bijaksana, ya. Kemudian dalam berbagai momen perjuangan, ya, beliau selalu hadir, terutama dalam penerbitan memorandum DPRD Kota Pangkal Pinang, memorandum DPRD Kabupaten Bangka, dan memorandum DPRD Kabupaten Belitung. Nah, dalam suatu perjuangan sesuai ilmu sosiologi, setiap ada interaksi akan terjadi konflik. Maka kami pun dalam presidium itu terjadi beberapa faksi. Ya. Nah, saya ikut faksinya Ali Asgar, faksi Rosman Rohiman, faksi Pak Rusdi, faksi Amung Chandra, faksi Haji Romi Latif. Ada lagi faksi-faksi lainnya yang kadang-kadang kami berkonflik, nah, tapi Pak Amung dan Pak Haji Romi Latif lah sebagai orang tua yang mendamaikannya. Contohnya dengan Bunda Irani kami kadang-kadang berkonflik, beberapa kali mendamaikan. Saya melihat Pak Amung ini benar-benar seorang motivator. Banyak anak-anak muda, baik orang Melayu terutama anak-anak muda Tionghoa yang memasuki dunia politik karena terinspirasi, termotivasi oleh Pak Amung Chandra. Salah satunya, ya, kalau saya melihat ini Ahok, Herman Aliong Perindo, ya. Nah, diakui ataupun tidak diakui Ahok ini adalah termotivasi dengan Pak Amung Chandra, dan ketika dia mencalon anggota DPR RI, mencalon gubernur pun Pak Amung Chandra salah satu tim sukses Ahok. Oleh karena itu saya sebagai sahabat dekat Pak Amung Chandra, saya agak kecewa juga, ya, di pemakaman itu. Saya melihat hanya Datuk Imron Pangkapi, ada Ahmadi Sofyan, ada Pak Sekda, ya, yang hadir. Sementara itu gubernur, wakil gubernur, kepala dinas nggak ada. Ada salah satu Yunan, dia asisten. Tapi saya tidak melihat Ahok, ya. Tapi Herman Aliong ada, saya lihat. Herman Aliong Perindo ada. Terusnya Ahok, ada Mehwa, ya. Tapi mudah-mudahan Pak Amung Chandra, walaupun dia sudah menghadap Yang Maha Kuasa, kita harapkan dia tetap menjadi inspirasi. Nama Amung Chandra akan selalu dikenang di Kepulauan Bangka Belitung ini, dan semangat juangnya akan selalu kita kenang. Karena apa? Kita baru 7 kota kabupaten yang selayaknya
kita memiliki 900 pulau, kemudian luas laut 65.301 km persegi dengan jumlah penduduk semakin bertambah, perekonomian semakin maju, daerah-daerah semakin maju, harusnya kita memiliki 15 kota kabupaten. Artinya ada peluang anak-anak muda untuk berjuang. Yang kami senior ini sudahlah ya, sebagai motivator aja atau sebagai provokator saja ya. Tapi kita akan selalu mengenang Pak Amung sepanjang masa dalam kehidupan kita. Ya, sedikit seperti itu. Ya, sobat saya bersama Bayu, kakak kita putrinya Pak Amung Chandra dari Jakarta. Sudah berapa lama di sini merawat beliau? 1,5 bulan. Beliau merawat orang tua sampai menghembuskan nafas terakhir. Mbak ini ada di tengah-tengah kita, tidak pulang-pulang ke Jakarta karena pada saat itu Pak Amung dalam posisi sakit. Pak Amung masuk rumah sakit, cuma beliau tidak mau di rumah sakit gitu ya. Beliau ingin tetap di rumah sampai menghembuskan nafas terakhir. Jam berapa? Jam 3.35. 3.35 ya, beliau menghembuskan nafas terakhir. Jadi yang hadapi siapa waktu itu? Saya, Jack, suami Fernando, sama dua ponakan papa, Siong sama Asan. Oh, Siong sama Asan ada. Sama Endang lah ya, merawat. Yang merawat itu ada di sini semua waktu itu ya. Nah, saya pagi itu baru tahu dari grup WA, banyak semua grup WA mengatakan turut berduka cita. Ternyata Pak Amung seperti yang disampaikan Pak Zulkarnain tadi adalah teladannya apa saya bilang, teladannya orang lain. Pak Amung ini kalau kita kenal orangnya berpakaiannya rapi ya. Rapi. Selalu rapi. Tadi ada cerita kalau nyisir rambut gimana? Kalau mau pergi kan selalu pasti mau yang temenin tuh. Coba lihat dulu rambut papa sudah rapi belum katanya. Kalau ketemu orang tuh memang kita harus rapi, penampilan kita harus rapi. Lengan selalu pakai lengan panjang, harus kancing. Yang paling saya ingat Pak Amung itu adalah bajunya selalu dimasukin ke dalam. Iya, betul. Dan kalau Idul Fitri, saya itu kadang-kala belum pulang sholat Id, beliau itu sudah di rumah. Jadi tamu pertama saya kalau Idul Fitri itu ya Pak Amung. Beliau itu sudah mengucapkan Idul Fitri itu beliau udah nunggu di rumah. Saya baru pulang lah, Pak Amung udah datang. Beliau benar-benar orang baik, selain sebagai seorang pejuang yang dihormati, dihargai. Ada pesan beliau kepada Pak Gubernur kemarin. Pak Gubernur datang ya, waktu ulang tahun beliau tanggal 26 Februari yang lalu. Jaga kerukunan, jaga babel titip bekat itu, jaga kerukunan umat beragama. Dan hari ini di media massa, di koran, halaman pertama jadi headline titipan beliau itu, jaga kerukunan di bekat itu. Oleh karena itu, kalau kita mengenang jasa sosok Pak Amung, maka kita jaga kerukunan di bekat itu. Jadi saya ini hari kedua ya, Iya. Hari kedua kemarin ya, nanti dimakamkan di pemakaman Katolik yang apa Sentosa Jalan Koba ya? Ya, Sentosa. Jadi di Sentosa nanti ke gereja dulu. Ke gereja jam 10 di gereja katedral. Dari situ baru pemakaman. Ke pemakaman, insya Allah kami hadir. Ini karena Pak Amung adalah orang tua saya yang saya hormati. Walaupun Pak Amung sudah tidak ada, Ibu sudah tidak ada. Saya kalau udah ngomong Ibu itu baik banget, super baik, lembut. Saya ingin tetap menjadi saudara bagi anak-anak Pak Amung karena terutama Mbak Yuni baik banget sama saya. Saya ingin tetap jadi saudara walaupun Pak Amung sudah tidak ada, Ibu sudah tidak ada. Jadi kita tetap saudara. Kita jaga persaudaraan ini, anak-anak kita agar hidup di Bangka Belitung itu menjadi rukun di bersama. Itu juga pesan papa. 1, 2, 3 hari sebelum meninggal juga banyak papa pesan. Seminggu sebelum juga papa banyak pesan. Tapi pesannya selalu ditekankan kekeluargaan, persatuan, damai, ada damai. Pokoknya itu udah Pak, nggak usah mikir baba lagi, saya bilang gitu. Papa pikir papa sendiri, enggak, katanya tetap, katanya itu. Kalian harus teruskan jaga kerukunan. Kalau ada yang kurang, ada yang miskin, kalian harus lihat, cari tahu, tolong mereka.
Nah, nomor satu memang dari kalian ini yang harus rukun. Saya bilang, Papa nggak usah mikir. Kan Papa udah lihat, Papa tuh jadi contoh, kita udah ngikut apa yang Papa Mama tanamkan ke kita, tetap kita begitu. Sama kan sama Amadi. Saya selalu katanya, Amadi, kamu di mana? Ada Jakarta, kita ketemu yuk. Aku bilang gitu kan. Jadi kita jaga hubungan kita. Intinya beliau itu teladan. Kemarin ada anaknya Pak Haji Romawi Ratib. Ya, Haji Romawi Ratib. 3 orang datang dari Jakarta 1. Saya juga terharu sama mereka, dibilang, Dek, kita tetap nanti jaga silaturahmi kita ya, walaupun orang tua kita nggak ada. Saya bilang iya, jadi kami tukar nomor telepon. Nanti kita akan ketemu di Jakarta. Ya, jadi Pak Amu memberi contoh yang baik sehingga anak-anak cucu-cucu komunikasi aktif dengan kita. Artinya, insya Allah kerukunan jadi terjaga. Kerukunan beliau artinya bukan cuma memberi nasihat untuk rukun, ternyata beliau memberikan teladan sehingga kita bisa dekat, kita bisa bersama walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, apa segala macam, tapi kita adalah saudara. Kita saudara, harus saling bermanfaat, harus jaga kebaikan bersama. Berbuat baik sama siapapun, mau sama hewan kita harus berbuat baik, apalagi sesama manusia. Jadi nanti kita ke pemakaman Pak Among juga. Itu harmoni kita panggil tongin hijau. Benar. Nah, jadi dia selalu pesan sampai hari ini halaman pertama selain koran adalah beliau. Dia jaga dengan kedamaian. Benar. Bersamaan. Jadi JLC terus ikut berjuang sambil terjadi buang dan namun jaga mulut. Jangan buat orang terluka lah gitu ibaratnya. Dan perhatikan orang ini. Karena Papa pun ini punya kawan ini kecil yang ponakan orang itu pun tidak pernah ngurus gitu. Dia orangnya ketika kecil perumahan apa itu jendela kecil Premnas. Oh, ada di perumahan. Ini datang hanya untuk ngobrol ke mana istri. Iya. Dia sangat peduli, sangat baik, teladan kebaikan. Kita jadi saudara karena beliau. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merasa kehilangan yang mendalam atas kepergian dari Om kami, bapak kami, orang tua kami, sahabat kami, dan atas nama masyarakat Bangka Belitung. Atas kepergian Om Amung Chandra ini merupakan kehilangan sosok figur penyatu dari masyarakat Bangka Belitung, dari tokoh 3 generasi yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini terhadap perjuangan Provinsi Bangka Belitung. Demikian juga dalam kehidupan sosial, budaya, dan sosial masyarakatnya, dan secara nasionalismenya begitu tinggi. Dan beliau adalah penyatu masyarakat Bangka Belitung. Oleh sebab itu, kepada seluruh para hadirin, terutama pada keluarganya, kami sangat mengucapkan terima kasih atas perjuangan yang sudah dilakukan oleh Om Amung Chandra ini. Demikian juga kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, terutama rekan-rekan seperjuangan beliau dalam pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Nah, sobat dan para cucu antropolog, saya bersama dengan rektor, salah satu rektor muda di Indonesia ini, yaitu diulang-ulang. Ibrahim, sahabat saya, teman diskusi, teman berkelahi, teman berdebat, teman bercau. Nah, beliau ini termasuk orang yang mengenal Pak Amung Chandra. Gimana, Pak Rektor? Pak Amung Chandra itu gimana, Pak Rektor? Jadi begini, Bang Ahmadi, tentu kita semua berduka ya atas kepergian almarhum. Saya hampir sulit menemukan sosok yang begitu sering disebut namanya oleh berbagai kalangan di Bangka Belitung dan kalangan Tionghoa. Jadi
banyak yang tentu tokoh-tokoh yang baik di dunia bisnis, di dunia politik, kemudian juga tentu mungkin di dunia organisasi. Tapi Bang almarhum Amung Chandra ini berbeda sosoknya. Kalau dia politisi oke, dia wajar lah dikenal dan populer ya. Kalau dia adalah seorang pengusaha, wajar lah dia punya banyak relasi. Tapi beliau ini adalah sosok sederhana yang sampai akhir hayatnya juga masih tinggal di kawasan yang boleh dikatakan itu juga cukup melambangkan kesederhanaannya. Jadi saya kira begitu. Saya beberapa kali berkunjung dengan beliau, kesederhanaan selalu terpancar. Dan satu hal yang penting untuk kita catat bahwa kita belajar banyak soal bagaimana menjadi seorang pluralis yang luar biasa di tengah kemajemukan yang ada di Bangka Belitung. Kita belajar banyak soal bagaimana memperlakukan semua orang yang berbeda. Kita belajar banyak bagaimana beliau menempatkan diri di berbagai kalangan-kalangan yang juga berbeda. Dan kita belajar banyak dari beliau bagaimana menghayati perjuangan proses untuk menjadi provinsi dan menjadi tokoh yang barangkali mungkin sering banyak disebut dalam soal perjuangan provinsi dan juga dalam kemajemukan. Jadi sekali lagi tadi saya melihat sesuatu yang begitu sederhana dari beliau dibandingkan dengan banyak tokoh dari kalangan Tionghoa yang sebenarnya populer bukan karena kesederhanaannya, tapi populer karena banyak memang orangnya powerful dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya pelajari dari beliau. Dan satu hal lagi, beliau diterima oleh berbagai kalangan, politisi, bisnis, dan beliau bergaul dengan banyak orang. Jadi saya belajar banyak itu. Lalu suatu ketika kami berkunjung ke rumah beliau dan menyatakan tujuan untuk berdiskusi soal Tiongkok, beliau sangat welcome sekali. Jadi sekali lagi kita belajar banyak tentang kesederhanaan satu, yang kedua adalah tentang komitmen untuk mendorong pluralisme dan kemajemukan di Bangka Belitung. Dan beliau saya kira berhasil dari sisi itu mewariskan sesuatu yang pantas kita teladani. Saya kira begitu, Bang.